Halo, shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Donatila. Pada video kali ini saya akan membacakan materi Ilmu Sosial Budaya Dasar bab 5, yaitu Manusia, Keragaman, dan Kesederajatan. Yang A. Makna keragaman dan kesederajatan. 1. Makna keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ragam berarti tingkah, laku, ulah, macam, jenis, lagu, musik langgam, warna, coklat, dan ragi. Sedangkan keragaman sendiri berarti yaitu yang pertama, perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Yang kedua, keadaan beragam-ragam. Ragam juga dapat diartikan bersatu hati, rukun sehingga keragaman berarti kerukunan. 2. Makna kesederajatan. Kesederajatan berasal dari kata derajat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Derajat berarti tingkatan, martabat, dan pangkat. Gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian. Sederajat berarti sama tingkatannya, pangkatnya, kedudukannya, dan kesederajatan berarti perihal kesamaan tingkatan. B. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Suku, bangsa, dan ras suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran-ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. 2. Agama dan keyakinan agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus, karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. 4. Adat dan kesopanan. Tata krama yang dianggap dari bahasa Jawa yang berarti adab, sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaedah atau norma tertentu. 5. Kesenjangan ekonomi. Yang keenam, kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkatan, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. C. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, dan kehidupan global. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan di dalam masyarakat tersebut akan terjadi banyak percampuran-percampuran kebudayaan atau penyerapan antara satu budaya dengan budaya lain. Di antara budaya-budaya tersebut, ada yang mampu bertahan dan ada yang tidak mampu bertahan, sehingga tenggelam. Pengaruh keragaman dalam kehidupan global dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat dilihat antara lain bila suatu negara berkembang menjadi kerjasama dengan negara maju. Hal ini terjadi karena negara berkembang dapat menyerap kemajuan seperti teknologi, pendidikan, kebudayaan, informatika dari negara-negara maju tersebut. Pengaruh keragaman diantaranya yang pertama, segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer atau tidak saling melengkapi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang kelima, sering kali terjadi konflik di antara kelompok yang berbeda. Keenam, secara relatif, integrasi atau pembaruan sosial tumbuh di atas
paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, dominasi atau penguasaan politik oleh suatu kelompok. Yang kedelapan, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yaitu disharmonisasi atau tidak bahagia, perilaku diskriminatif, dan eksklusivisme atau paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman yaitu semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dan membangun suatu pola komunikasi. Yang D, problematika diskriminasi. Kesederajatan versus diskriminasi. Diskriminasi sebagai realitas yang problematika. Persaingan, tekanan atau intimidasi, dan ketidakberdayaan sebagai faktor terjadinya diskriminasi sosial. Diskriminasi adalah tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku etnis, kelompok, golongan, status, dan kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta bebas negara dan kebangsaan seseorang. Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Sekian materi bab 5 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.